Di sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan, tinggal seorang gadis bernama Maya. Maya adalah gadis yang ceria, ramah, dan dikenal sebagai pendekar paling ulung di desa itu. Dia sering melatih keterampilan bela diri di hutan sekitar desa dan tak pernah takut menghadapi bahaya apapun. Namun, suatu malam saat bulan purnama, kejadian aneh terjadi. Maya mendapat panggilan misterius dari seseorang yang tidak dikenal. Suara itu datang dari arah hutan yang gelap dan menerawang. Maya merasa tertarik dan penasaran, meskipun hatinya merasa waspada. Maya mengikuti panggilan itu dan memasuki hutan. Dia berjalan melalui jalan setapak yang sempit dan semakin dalam ke dalam hutan. Suara itu semakin dekat, dan akhirnya Maya tiba di sebuah gua tersembunyi di balik pepohonan. Di dalam gua, Maya menemui seorang wanita tua berpakaian hitam. Wanita itu mengaku sebagai penyihir dan memberitahu Maya bahwa dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Penyihir itu mengajukan tawaran pada Maya memberinya kekuatan magis yang tak tertandingi sebagai imbalan untuk mengabulkan satu permintaan Maya. Maya tergoda oleh tawaran itu, tetapi dia juga merasa curiga. Dia bertanya tentang konsekuensi atau sisi gelap dari kekuatan itu, tetapi penyihir itu hanya tersenyum misterius dan mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Maya berpikir panjang, karena dia ingin menggunakan kekuatan itu untuk melindungi desa dan orang-orang yang dicintainya. Akhirnya, dia setuju dengan tawaran itu dan meminta kekuatan magis yang tak tertandingi. Penyihir itu mengabulkan permintaannya, dan Maya merasakan kekuatan magis yang kuat mengalir dalam dirinya. Dia merasa sangat kuat dan tak terkalahkan, dan dia meninggalkan gua dengan keyakinan penuh pada kemampuannya. Namun, seiring waktu berlalu, Maya mulai mengalami perubahan dalam perilaku dan sikapnya. Dia menjadi sombong, angkuh, dan mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya yang dulu dia pegang teguh. Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk tujuan pribadi, kadang-kadang bahkan menggunakan kekuatan itu untuk mengintimidasi dan menyakiti orang lain. Orang-orang di desa mulai menjauhkan diri dari Maya, merasa takut dan terancam oleh perubahannya yang drastis. Maya merasa kesepian dan marah karena dia tidak mengerti mengapa orang-orang tidak lagi menghormatinya dan mengagumi kekuatannya. Suatu malam, ketika Maya berada di puncak kemarahan dan kesedihannya, dia kembali bertemu dengan penyihir tua itu. Penyihir itu tersenyum misterius dan mengingatkan Maya tentang janji yang dia buat dulu tentang sisi gelap dari kekuatan magis yang diberikan kepadanya. Maya merasa terkejut dan teringat akan pertanyaan yang dia ajukan pada penyihir itu mengenai konsekuensi atau sisi gelap dari kekuatan itu. Penyihir itu memberitahu Maya bahwa kekuatan magis yang diberikannya adalah memiliki efek samping yang serius. Kekuatan itu dapat merusak hati dan pikiran seseorang jika digunakan dengan cara yang salah atau berlebihan. Maya menyadari bahwa kekuatan magis yang diberikan kepadanya telah mengubah dirinya menjadi seseorang yang sombong, angkuh, dan kejam. Maya merasa menyesal atas tindakannya dan merasa bersalah telah melupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya yang dulu dia pegang teguh. Dia menyadari bahwa kekuatan magis bukanlah segalanya dan tidak boleh digunakan untuk tujuan egois atau merugikan orang lain. Maya menghadapkan dirinya pada penyihir itu dan meminta untuk mengembalikan kekuatan magisnya. Penyihir itu mengangguk mengerti dan mengambil kembali kekuatan magis yang diberikan kepadanya. Maya merasa lega dan berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Maya kembali ke desa dengan rendah hati dan meminta maaf pada orang-orang yang telah dia lukai dengan penggunaan kekuatan magisnya yang salah. Orang-orang di desa menerima permintaan maaf Maya dan memaafkannya,
karena mereka melihat perubahan yang tulus dalam dirinya. Maya kembali menjalani kehidupan sehari-hari di desa, menggunakan keterampilan bela dirinya untuk melindungi desa dan membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa menggunakan kekuatan magis. Dia menjadi contoh teladan bagi banyak orang dan diberkahi dengan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kekuatan dan kekuasaan bukanlah segalanya. Penggunaan kekuatan harus bijaksana dan bertanggung jawab, serta harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik. Keserakahan dan penggunaan kekuatan untuk tujuan egois dapat membawa konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga sisi gelap dalam diri kita dan mengingat nilai-nilai yang benar dalam menghadapi kekuatan dan tantangan dalam hidup.